Mulane kata cerita teng Indonesia itu ngoten niku ana wali kados Sunan Ampel, ya ana wali kados Sunan Kalijaga. Semanjane wong bulet-bulet. Sampai akhirnya kudu gawe wayang, gawe gong. Ya kan masyhur itu. Kalijaga saking kene dakwah teng daerah Pajang, daerah mriki lah, mulai Pajang daerah mriki. Ya seragen nopo dugi mriki. Sampai gawe wayang tengul wayang wong. Sunan Giri gak terima, itu haram gawe patung. Wong nak gawe patung sok ben dikon ngekeki nyawa. Sunan Kalijaga rapati tau ngaji mantan preman dadi wali. Ngaji faslun ya gak pati tau ngaji. Walhasil akhirnya di tengah-tengah mbek Sunan Kudus sing luwih alim luwih seni. Ya ngene ae. Wayange iku dipeokno wae. Dadi wayang kulit perkarane nak wayang tengul iku patung. Tapi nak trepes kulit itu ora kena dikeki nyawa wis banyak kabeh. Mulane kula nate sowan teng kiai niku kiai alim dikeki hadiah mebel lemari saka Jepara. Niku gambare iku manuk bangun. Apik, wis apik tenan ukirane manuk tapi gulune iku protok. Perkarane pas teko langsung diketok mbek kiai. Pas gulune tok ya sithik nek diketok. Lah takok ya kok diketok ya. Mergo ben ra urip. Nak ra diketok kan nak ra diketok kan asumsine kan kono ngekeki nyawa. Lah nek ketok ngene kan gak iso. Lah ngetoke kok sithik wis mati to. Mergo nek dibuak kabeh ukirane elek. Paham nggih? Nek dibuak kabeh yo dene yo kepen di lemari larang. Dadi mau digraji ngangge graji besi cilik. Butuhe wis apa? Lah kok sithik, Mbah? Wong sithik wis mati. Wah, curang ya. Ya kok wayang kulit itu es banyak. Banyak itu urip ta mati. Mati. Nak tengul lah ijek. Wayang wong itu lah ijek fisik. Jadi mulai dhisik ku ya so fikih ku ya diakali. Dadi ya mulane kula niku pinter ngakali fikih dhisik ya sono. Wali songo ya saged ngrekayasa sapa? Ngrekayasa apa? Fikih. Ini pancen ngoten iku wong. Dadi wong kudu iso ngaji. Mulane kula suwun sampeyan kudu ya pinter ngaji. Hukum niku macam-macam. Sing penting barang maksiat tetap maksiat ila yaumil kiamah. Cuma ana wong proses nobatno umat Kanjeng Nabi dengan berbagai metode. Kowe kok aja kecangkeman. Masyhur itu ada sahabat yang masih punya adat nyolong. Pamit Nabi ya Rasulullah sama wa Islam tapi jenengan aja nglarang kula nyolong. Dari Nabi sementing ki salat sing sregep. Bareng Nabi wong iku miri ada sahabat yang protes ya Rasulullah kenapa engkau enggak tegas menyarang dia nyolong, melarang dia nyolong. Dari Nabi dawe sayanha bimakul. Engkau anggar sering sholat tak suwe-suwe gak nyolong diri. Ya karena orang itu bertahap, semua kebaikan itu bertahap. Tapi Nabi gak pernah mengatakan nyolong itu halal. Mau tidak melarang saat itu. Beda loh yang mengatakan halal sama mau tidak melarang saat itu. Jadi beda. Ana wong Islam pamit Nabi boten zakat, Nabi dia mental. Ya sementing kowe Islam. Ketika Nabi diprotes, kenapa engkau tidak menyuruh dia zakat? Nanti kalau Islamnya sudah benar akan zakat sendiri. Jadi yang haram tetap haram ila yaumil kiamah. Cuma orang mendesak kowe kecangkeman muramuni haram. Paham ya? Lagi kadang sekarang tuh terlalu ekstrim, semua redaksi itu terlalu ekstrim. Makanya masyhur itu Rasulullah itu figur yang luar biasa. Ketika ada orang Arabi sholat, dia omong-omongan. Dia omongan mbek kancane. Jadi pas sholat Nabi dia kenalan sama tiang putih. Oh kalau tiang mriki udah santai. Omong-omongan. Oh kabeh sahabat centak bar sholat, wis sholat omongan rasa ini. Tapi Nabi itu pinter. Setelah sahabat ramai itu ada, ini ya Rasulullah sholat omong-omongan. Si Arabi tadi digandeng ke Nabi. Nabi oleh ketika lucu, santai. Ya Arabi, inna hadhi sholat munajatun. Ya sholat itu pancen ngomong-ngomongan, tapi ngomongnya di pengiran aja. Ya ngomongnya apa? Pengiran aja. Because sholat itu munajah ma Allah. Ya ngomong-ngomongan tapi di pengiran. Nak omongan di manusia, orang usah. La yasuhu fiya kalamun adamiyun. Berhubung sholat itu ngomongin di pengiran, orang pantas, orang layak digomongan di bani. Ini jaya wong Arabi tadi.
fa wa ma wajadtu mu'alliman ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa wa ma ghadibani wala naharoni walan taharoni. Demi Allah, beliau tidak menyentak saya, tidak memaki-maki saya. Beliau hanya menghentikan inna hadhi sholat munajatun la yasuhu fiya kalamun adami. Jadi Nabi ya enak wae ngendikan. Iya kemudian sholat itu ngomong-ngomongan, tapi ngomongnya mbek pengen. Yo, jadi rasa ngomong kabeh. Rasa bali ini sholat mboten Nabi ya. Mbok mate kok sedok keren, padahal Nabi ini ngoten. Ora arep. Niku jenenge evolusi. Dadi Nabi ini bijak kena umatnya wis rapati napa? Ya mergo kurang ilmu, rata-rata ora bijak kurang apa? Kerenge didhisikno. Jadi kita ini terus belajar ya, napa terus napa. Meskipun hal-hal yang mungkin kita duga dulu itu kontroversi, tapi sekarang itu kelihatan penting. Saya di Matolek Kajen itu pernah disuruh jadi narasumber fikih. Itu saya bilang begini, kamu masih muda harus belajar fikih yang luas. Termasuk kemungkinan sholat jenazah itu boleh jenazahnya di belakang. Meskipun itu aneh dan tidak perlu kamu lakukan karena kamu dianggap aneh. Tapi itu zaman Imam Nawawi yang ngarang Majmu' sudah dibicarakan. Jenazah di depan itu syarat sah atau adat. Mulai dulu lama bilang hanya adat. Hakada wajadna dzalika salafan wa khulafan. Panjang kita nak nyolati jenazah, normalnya jenazah di depan. Tapi itu hanya adat. Nggak bisa kamu katakan syartus sikhah syarat sah. Fa innal janazata laisat biman ziratil imam. Karena jenazah itu tidak imam, kenapa harus di depan? Ayo kena itu mentah kan. Saiki jenazah kok ngarep alasane opo? Ora imam kok didakok. Ngarep. Berhubung ra imam kok buri ora apa-apa, ora imam kok kudu kok ngarep. Ya tapi ora usah mbok lakoni. Ora usah. Tapi ini tetap penting. Sekarang kelihatan penting dalam konteks Arab Saudi. Itu ada di kitab Mahali, saya mencari nanti di kitab Mahali. Kitab Mahali itu di atas kitab Fathul Wahab. Biasanya kalau dalam pondok itu kan kastanya kan Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab terus Mahali. Saya termasuk pengajar kitab Mahali. Jadi kan bantah aku ya iso mbok ukur ilmumu. Misalnya kene takrib aku wis ning Mahali. Iki ora urusan sombong, nek bantah ukur dhewe mau ke takrib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, Mahali. Kena bantah ya ukur maksudnya. Ukur berliwati mau. Bari lewati Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, bariku kowe golek aku. Ayo Gus bapak ya debat gak apa-apa. Itu di kitab Mahali diterangkan. Ketika seperti itu kita hanya mengatakan jenazah ya sudah di depan. Memang seperti dulu ya seperti itu jenazah di depan. Tapi kamu jangan meyakini harus di depan karena fa innal janazata laysat bimanzilatil imam. Jenazah itu tidak imam. Sekarang terbukti dalam konteks Arab Saudi. Dulu ketika saya kecil itu sering diceritani bapak saya yang haji. Kalau tiap maktubah itu ada jenazah yang dibawa ke depan untuk disolatkan di Masjid Haram. Paham ya? Jelas ya? Kita sepakatkan di sejarah seperti itu. Sampai ada tragedi yaitu ada senjata senapan laras panjang dibungkus ala nopo jenazah kemudian dibawa ke depan. Ketika pas disolati para teroris ini mau menggunakan senjata itu untuk nembaki nopo jamaah. Itu peristiwa tahun pinten ya 7 berapa 78 atau 82 pokoknya pernah itu terjadi. Pernah tahu dengar sama cerita itu. Terus sekarang di Arab Saudi tiap maktubah yang nate haji nate umrah tiap maktubah ada sholat jenazah enggak? Enggak, sama jawab saja. Ada kan? Sekarang tuh ada enggak? Ada. Jenazahnya di mana? Enggak di depan apa di belakang? Di belakang, tetap di kamar jenazah. Aku tuh eling Imam Nawawi, cek mandi nih Imam Nawawi. Tapi nih Indonesia kira usah ngono. Jenazah pe gaya pisan kok ngarepe kok putus tombol. Oh Indonesia kan gak mendesak kok. Jadi Moskow jadi model ojo lakoni dosa gede. Mesti dalam konteks Indonesia ora usah. Tapi secara ilmu kowe ngerti nak jenazah ora imam. Mulane ra kudu kok ngarep. Paham ya? Bukti lagi salat ghaib. Jogja sama Surabaya timur mana?
Timur mana? Ketika Pak Hasyim kapundhut di Malang atau di Jakarta, orang Aceh boleh nggak nyolati goib? Kan jenazahnya di belakang. Jadi ini pentingnya ilmu. Pokoknya ilmu kamu percaya saja kalau jenazah itu tidak imam. Cuma kalau adatnya di kampung kita depan ya di depan. Ya sudah gitu aja, enggak usah. Terus kowe saking gobloknya, ini syarat sah, kalau nggak begini nggak sah. Jahil anta berarti. Bodoh. Paham ya? Ini biasa aja. Paham ya? Pemenang mau kepala kok, dia dari Mustafa Kikiru. Nak sirah itu tempat tidak tempat begini. Utara masalah. Biasanya di Bosor gue. Itu, mesti gitu ya betul. Nah kan, lor ada di Mustafa aja gak terima kata saya gitu. Nah datang lagi sirah tentang lor gitu. Apa separuh. Lanang itu. Kan lanang gitu. Gitu. Oh gitu loh. Nah sampai lanang. Lor. Nah teng daerah kula lor kabeh. Mriki alhamdulillah wonten lor wonten. Gitu. Nah cara kula ya ora masalah. Karena ya ora imam mau wis. Ya tapi sing fanatik nggih kuwat. Kula niku wis kiai ini bolak-balik nak teng daerah kula nggih enak lah masih banyak orang alim. Nah teng wonten. Kula nate nyolati jenazah sirahe iku ning lor. Keluargane kebetulan rada aneh, setuju sirahe iku ning kidul. Ya jenazah kanan. Ambek mudin tengge kula ora trimo. Kene mulai dhisik kiai kene iku luar terus kok aneh-aneh ning kidul. Jare keluargane, "Mboten kiai kula kedadak kidul." Lah kula calon imame kula jaga guri. Padahal sing imami mengke kula. Aku terus omongi. Mpun tek yang lor teng kidul, wong kula kaul jenazah kok guri wae roh, kok menawa trimo lor mbek kidul lho. Lalu sendiri jenis Gus Bah, pun sami napa. Mana ada ilmu sholat lor bek kidul, semua macam aja kok guri, aku roh kaule. Paham, meneng deh. Saya mulai kena bantah aku, ngenteni mau kita takrib, mungkin Fatul Wahab, terus hati. Dari itu boleh ikut loh. Mohon Gus imbang, mari berdebat, no. Tapi yang ngaji mahali khatam bolak-balik, becek latihan ya kamu. Jadi ilmu itu tetap penting, meskipun tidak harus kamu lakukan. Karena kalau kamu lakukan jadi fitnah, Rasulullah pun tidak senang. Karena fitnah itu Rasulullah tidak senang. Sehingga kalau kamu melakukan itu di Indonesia, maka hukumnya fasik. Karena Anda menjadikan fitnah. Tapi kamu harus tetap yakin bahwa jenazah di depan itu tidak syarat sah. Karena dia tidak imam. Soal ngelakoni, tapi rasa kecangkeman itu syarat sah. Buktinya sekarang di Mekah, kabeh jenazah ditakoni kamar mayat, padahal ada sholat jenazah. Karena kalau ditakok di depan kita bayang kan ruwete musim haji. Ruwet ora? Indonesia kan gak ruwet. Wong imame dadi lakon ya pasiku, mayite dadi lakon pasiku, udah kok guri kan bisa akeh kan. Jadi wong kudu mikir, karena nanti kalau jadi fitnah, haramnya itu bukan karena apa-apa, karena ini jadi nopo. Cuma kamu secara ilmu tetap yakin kalau itu tidak syarat sah. Ya, kamu harus yakin secara ilmu tidak syarat sah. Piye gak imam. Oh berapa ada nyolati jenazah. Kadang ya ono sing fanatik nak wedok iku para kokong gitu kan. Nak lanang iku. Para sirah ya dekati napa jenenge? Ndak. Apa bunda? Nak sing fanatik ngoten, ana imam jenazah iku wedok. Lah imame iku proses imam kadang kiai sepuh iki wis mikir ngermaju. Ini dicekel di benerno. Nah aku mboten nate kan. Sebab karep-karep. Lalu nak sing imam fanatik tak kok. Kan kadang nak kitab kan kok diliyo desa kan gak paham. Niki lanang apa wedok. Jalur Bang. Ngatur posisi wae napa dekati napa. Wah, udah nak wedok dekatnya mungkin. Lah kan tahu dadi imam lho. Terus sampai kan mati di salat rukun. Ino tenan yakin saya. Lah sing jalur ora sepuro ora mesti di sepuro pangeran. Kula niku pun gadah jatah imami kathah wonten tiang-tiang sepuh sing wis wasiat nak mati sing nyolati Gus Bah kula niku ngomong ngel-ngel wong tenan wasiat kok eleke ngono.
Ke alasannya dari wong hafal Quran ngalim iso nyafaati kulo untuk ada. Nanti teng pandangan niku wasiat ngoten ono iki sebab itu kula sing gara-gara wasiat. Wasiat elek jare wasiat ngel-ngel wong. Tapi kalau teng omah nggih kepeksa nak parah kena ado mboten. Jadi paham ya, jadi ilmu itu di atas segala-galanya. Karena ini kita butuhkan. Andai kan tidak ada ilmu itu dicetuskan Imam Nawawi, maka dalam konteks Arab Saudi setiap jenazah harus di depan. Kayak apa susahnya? Musim haji jenazah dipaksakan ke depan. Padahal yang mati banyak, misalnya kasus Mina, kasus nopo terowongan, kasus nopo kering. Coba tanyakan yang haji-haji, saat itu ada nggak jenazah dekat Sudes? Ada nggak? Sama jawab saja. Nggak ada, di belakang tetap di kamar mayat. Itu saya sering ditanya sama anak-anak. Lalu caranya sah gimana? Ke saya tadi kita butuh ilmunya Imam Nawawi. Memang dari awal jenazah itu tidak imam. Meskipun kita tidak akan melakukan itu di Indonesia, jelas benar mari fitnah. Tapi apapun kita sering melakukan itu di Indonesia, jangan yakini itu syarat sah. Makanya ilmu itu harus di atas segala-galanya. Makanya ilmu nomor 1 fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketika Allah mensifati zatnya, termasuk yang dikenalkan apa? Iqra wa rabbukal akram alladzi allama. Allah itu zat sing mulang. Jadi mulang sifatnya Allah. Lalu ulama kudu seneng mulang. Allah mensifati zatnya itu alladzi allama, zat yang mulang. Artinya apa yang diperkenalkan adalah Nah sekarang banyak kiai itu lebih senang ibadah timbang ilmu. Itu ya jane rodok musibah sajane. Tapi timbang dene ora pati iso ilmu ya kok ibadah. Mau fatwa melingkar malah ndak karu-karuan. Tapi sebetulnya ilmu dengan ibadah itu harusnya dulu ilmu. Karena ilmu ini penting, yang mengawal ibadah itu ilmu. Karena itu sudah kaidah. Karena setiap amal diberi ilmin wa amaluhu mardudatun la tuqbalu. Amalnya juga diterima. Tetapi saya berharap Allah Rahman harus bungkut untuk ditompo sekeliru-keliru lah. Tapi tadi kamu harus punya kematangan ilmu yang mantap. Biar nak jenazah itu ora imam, ngeling jenazah itu. Sehingga kita mudah menganalisis kenapa jenazah di Surabaya orang Jogja boleh sholat, jenazah di Jakarta orang Aceh boleh sholat. Padahal jenazah di belakang, karena memang awalnya jenazah tidak imam. Mau selesai kan, artinya barokahnya ilmu tadi kita bisa mengurai sekian muskilat, sekian kejanggalan. Paham ya? Meskipun itu tidak kita lakukan. Paham ya? Ya sama seperti tadi iddah. Yang butuh iddah itu nikah sahih. Kalau tidak nikah sahih tidak ada nopo iddah. Karena sing jenenge iddah itu wong diceraikan suaminya atau ditinggal mati suaminya, maka iddahnya. Nah, padahal kata-kata itu tidak ada dalam konteks berzina. Nah, ya tadi beda kan orang yang diceraikan suaminya atau ditinggal mati suaminya, maka untuk menikah lagi harus iddah. Nah, sekarang orang yang hasil hubungan gelap, terus tarifnya definisi ini. Maksudnya definisi ini, iddah adalah orang yang diceraikan suaminya atau diceraikan pacarnya atau diceraikan selingkuhannya. Goblok orang. Paham belum? Nah, ya definisi iddah itu kan mesti melibatkan suami sah, baik karena dicerai maupun ditinggal mati. Paham ya? Tapi kira usah terus fanatik kulo gitu, boten kulo ya iso salah. Cuma kemungkinan aku salah mbek kowe ku akeh kowe. Mulane sementara ya sanut ngono ae. Sampai ada bukti Anda lebih baik, lagi mencabut dukungan, lagi mencabut apa? Dukungan. Jadi eling-eling pokoke kula suwun ilmu itu di atas segala-galanya. Mulane sampean jo kaget nak Quran sekarang istilah kan kita ada Bani Adam tapi napa dzurriyyataman hamalna ma'anu innahu kana abdan syakur. Terus tengene surat Yasin napa wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil masbun. Jadi kita-kita ini adalah generasi Nabi sinten Nuh. Sehingga kita dikhitabi Allah dzurriyyataman hamalna ma'anu, bahwa kita ini dzurriyyah wong sing ditampung ning praune Nabi sinten Nuh. Wa Qur'an ilinga sira Ibrahim ing Nabi Ibrahim. Sekolah nalikane dawuh sapa Nabi Ibrahim liqaumihi maring kaum Nabi Ibrahim. Dawe ubudu wa hawattaqu liqaumihi ubudu wa hawattaqu.
Ubudu nyembah sira kabeh Allah ing Allah wa taqulan wa sira kabeh ing Allah. Manane wedi Allah khaufu tegese wedi sira kabeh iku bawa ing siksane Allah. Iki Imam Suyuti kuwatir wedi Allah, wong wedi ku nak ketemu kan mlayu, misale wedi berdua kan mlayu kok berdua. Lah iku wedi Allah ora kok terus mlayu saking napa? Allah. Manane mlayu saking siksane Allah. Carane piye mlayune lewat melakukan takwa. Jadi justru takut Allah itu malah harus mendekat kepada Allah. Zalikum ta mongkon-mongkon kabeh khairan wa apik lakum kedhe sira kabeh mimma dibanding perkara. Antum kang te sira kabeh ku alih ing atase marupane min ibadatil asnami yaiku nyembah berhala. Ing kuntum lawana sira kabeh tak lamuna iku ngerti sira kabeh. Ngerti al khairu min wirihi saking barang apik min wirihi saking liyane khair. Manane iso bedakno di sing apik di sing elek. Innama ta'buduna mesti te nyembah sira innama ta'buduna. Angin pestine nyembah sira kabeh min dunillah. Kowe nyembah liyane Allah wirihi awsanan ing pira-pira berhala. Wa takhluquna lan gawe sira kabeh ifkan ing kedustaan utawa barang sing akhire bodoni. Manane takuluna. Tegese ngucap sira kabeh kizban utawa kadiban ing kebohongan. Anal awsana satemene pira-pira berhala iku syuraka iku pira. Syuraka Allah napa syuraka lillah? Lillah ya. Iku syuraka pira-pira mitra lillahi kedue Allah. Innal ladina satamne wong akeh takbuduna kang nyembah sira kabeh min dunillahi sange saliyane Allah. Manane barang utawa benda sing mbok sembah liyane Allah iku layam dikuna. Iku ora miliki sapa ladina lakum maring sira kabeh rizqon ing rezeki layak diruna. Tegese ora kuwasa kabeh rezeki entong rezekine sapa kabeh kumeng sira kabeh. Fatahu mongko golek sira kabeh intawahi ing sisi Allah utawa saking sisi Allah. Kowe goleki ar-rizqa ing rezeki. Manane taltubu tegese golek sira kabeh ing rezeki mirusangi Allah. Wa abudu lan nyembah sira kabeh ing Allah. Waskuru lan gelem nyukuri sira kabeh lagu maring Allah. Ilahi maring Allah sarasan turjauna dan balana sira kabeh. Bon iki masalah tauhid iki kula terangno nggih. Dados wong nyembah liyane Allah niku diistilahno Quran wa takhluquna ifka. Kamu bikin kebohongan, nggih kamu bikin kebohongan. Ngaten nggih dalam ilmu mantek Quran ya. Ilmu mantek itu ilmu logika Quran. Mohon sampean saya kita bedheki. 1 tambah 1 kan 2. Nggih, mene bener ya. 1 ditambah 1 2 itu hakikat apa karena ada yang ngomong 1 tambah 1 2. Hakikat. Tapi kalau 1 ditambah 1 dijawab 5, itu hakikat apa enggak? Enggak. Cuma ada saja yang ngomong seperti itu. Misalnya wong bodoh atau cah cilik. Cah cilik atau cah bodoh ditakoki 1 tambah 1 piro 5. Itu yang ngomong ada tapi hakikatnya enggak ada. Begitu juga Isa, Yesus, darani pangeran itu enggak benar. Tapi yang ngomong ada. Sehingga setiap kalimat yang salah itu istilah Quran itu iyaquluna illa napa kadziba. Atau istilah ning surat Kahfi kaburas kalimatan takhruju min afwahihim. Jadi kalau kalimat itu kok salah, kok dikatakan orang itu menjadi kalimat karena ada yang mengatakan, bukan karena kalimat itu menunjuk satu kebenaran. Tapi kalau kalimat itu benar, maka untuk menjadi benar malah nggak butuh kalimat, baik dikalimatkan atau tidak, tetap itu satu kebenaran. Misalnya begini, andaikan Allah tidak bikin manusia dan seisinya, Allah itu sudah Tuhan apa enggak? Sudah. Tanpa harus ada yang mengatakan Allah itu Tuhan. Makanya kebenaran sejati adalah Allah. Andaikan nggak ada manusia pun, Allah pun tetap Tuhan, baik ada yang mengatakan Allah Tuhan maupun tidak. Tapi kalau berhala menjadi Tuhan, tunggu ada yang mengatakan, oh berhala itu pengiran, Isa pengiran. Ada yang mengatakan maka menjadi kalimat. Tapi ini menjadi kalimat yang salah karena hakikat Isa tidak Tuhan. Makanya disebut kaburos kalimatan takhruju min afwahi. Maka menurut Quran itu kalimat itu ada 2. Ada kalimat yang menunjuk makna hakiki, yaitu kalimat yang benar, yaitu 1 tambah 1 2. Allah adalah Tuhan. Itu kalimat yang benar. Tapi perlu dicatat, kebenaran itu tidak butuh kalimat. Sehingga andaikan Allah tidak bikin manusia dan tidak ada yang mengatakan Allah Tuhan, tetap secara hakikat Allah Tuhan. Paham ya? Tapi kalau yang mengatakan Allah 3, itu nunggu ada yang mengatakan Tuhan itu 3. Berarti ada yang mengatakan Tuhan itu 3, tapi tidak pernah menjadi hakikat Tuhan itu 3. Makanya ada yang mengatakan tapi gak ada buktinya. Disebut iyaquluna illa kadziba atau kaburos kalimatan takhruju min
apa itu hebatnya Quran. Makanya kalau ada kesalahan itu pasti karena ada yang mengatakan. Bukan kesalahan itu barang yang bisa wujud secara hakikat. Makanya ada ayat yang jelas sangat-sangat eksak. Dan itu ayat Qul ja'al haqqu. Barang hak itu pasti ada. Wa ma yubdi'ul batilu wa ma yu'id. Jadi wa ma yubdi'u lan ora tahu dadi kawitan. Apa al batilu barang batil. Wa ma yu'id lan ora tahu balik. Jadi barang yang batil itu enggak pernah ada. Baik enggak ada dari awalnya maupun enggak ada secara periode keduanya. Sama saya kita bedai. 1 ditambah 1 5 itu pernah ada enggak? Enggak pernah ada. Tapi ada yang mengatakan. Tapi kalau barang batil itu selawasnya enggak ada. Wa ma yubdiul batil. Barang batil itu enggak pernah bermula. Bermula saja enggak pernah. Enggak akan pernah lahir sampai kiamat pun enggak akan pernah lahir. Akan pernah terjadi enggak kalau Yesus itu Tuhan? Tidak akan pernah terjadi baik dulu maupun sekarang maupun nanti. Tapi yang mengatakan ada. Jadi disebut napa kaburat kalimatan takhruju min afwah. Tapi kalau barang batil jelas ja'al haqqu mesti wa zahaqal batil. Barang zahaqo, barang batil pasti hilang. Mana nih hilang normalnya enggak ada. Meskipun yang mengatakan ada. Paham ya? Jadi ke jawaban tak Quran, jare sapa barang batil ra ono. Sing daran pangeran telu ya pirang-pirang. Maksudnya orang ngono sing mengatakan barang batil banyak. Tapi barang batil itu tidak pernah ada. Paham ya? Mohon jelas ya. Jadi qul ja'al haqqu wa ma yubdi'ul batilu wa ma yu'id. Itu yang paling terkenal di bawah ja'al haqqu wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Pasti barang batil itu bersifat sirna, bersifat tidak ada. Karena memang hakikatnya enggak pernah ada. Tapi yang mengatakan ada banyak karena kesalahan atau karena kebodohan. Menjelas ya. Mengenai bola balik matur normalnya kabeh wong alim ku yo pinter balaghah, pinter mantek, pinter matematika karena Quran itu yo matematikane yo ono macam-macam yo. Semari bodoh terus dadi jimat. Maca Yasin kasihate iki, Tabarok kasihate iki. Udah ditobek terus. Ini kalau apa tersinggung ya biar tersinggung bias. Quran kok kabeh dadi napa? Kasihan. Sing paling ekstrem surat Ra'd. Nah, ono mati ra mati-mati. Wacana surat Ra'd insyaallah langsung. Nah, itu menyisakan pertanyaan fikih, termasuk pembunuhkah seperti itu? Karena penyebab. Kalau nanti takoki dokter. Gus itu ada orang yang secara teori itu jelas mati kalau nggak dibantu infus. Itu kalau saya mencabut infus, apa saya pembunuh? Karena saya tahu kalau dicabut pasti mati. Padahal kalau nggak dicabut, ya 2 hari lagi mati. Cuma gara-gara saya melihat 2 hari itu kepanjangan keluarganya nanti bayarnya banyak, tak cabut sekarang. Padahal nggak saya cabut pun 2 hari lagi. Tapi cabut, saya cabut dok, yang penting pokoknya cabut. Tidak saya tanya, saya ini kalau saya cabut sekarang membunuh apa? Pokoknya aja cabut. Karena memang Yus, mana sampai nak wong mati itu sangel mati ini kalau itu surat Al-Qur'an gelem yakin. Engkau tetap ditulis pangeran. Orang ini lama nggak mati, gara-gara rutin baca roat tak cepatkan mati. Maka penyebab percepatan adalah Kiai A. Itu tetap ditulis, pangeran ditulis. Mana kulon termasuk Kiai sing ra setuju. Nak ono mati angel ben angel kono. Gak usah wacana surat apa? Kulo lho. Tapi ke atas yang wacana. Tapi nek kadang di jalan anake kurang ayo wis wacana ae suwen. Tapi gue gaya perjanjian gue Gusti kalau namung maca lho. Tetep terserah jenengan. Jadi tetep ya Allah kula tetep maca tapi terserah jenengan. Tetep lama ya gak apa-apa. Jadi gue ben gak tersangka napa? Yang paling repot masalah medik. Kalau nunggu sampai sekarang tuh bingung. Ada orang ya tadi bertahan kalau lewat oksigen atau lewat infus. Kemudian keluarga tidak kuat secara biaya atau medis mengatakan serono gunanya tetap nanti mati. Itu nyopot itu termasuk pembunuh apa enggak? Ya kalau sebagai orang alim bertakwa isem, ya pokoknya aja copot, semisal mati-mati. Karena kita secara fikih masalah kan kalau itu dicopot dan itu secara medis mengawal kematian, penyebab kematian kan ya tetap kita ini pembunuh. Tapi barang ini pembunuh, apa copot lah ya.
Ya mati wis tua, wis akut, wis komplikasi. Kalau kan kada santri ke dokter kada kalau sing ngaji kulo. Dok rasa takok ngono, pokoke penting aja cabut. Itu pernah di Al-Azhar itu jadi perdebatan. Ada mahasiswa itu. Zaman itu belum ada GPS ya, belum ada jaminan kesehatan. Itu kalau meneruskan infusnya itu 1 minggu itu bayarnya sekitar 70 juta. Nelpon ibunya, teman-temannya, ini diteruskan apa enggak? Jadi ibu enggak usah diteruskan, saya enggak kuat. Tapi ketika para teman-temannya datang ke dokter itu enggak usah diteruskan. Ini pasti mati kalau enggak diteruskan. Kalau pasti mati ada yang tanggung jawab. Akhirnya nelpon ibu, Bu, kita enggak ingin jadi pembunuh. Jangan tanya lagi ya. Pokoknya coba kas niku. Akhirnya udah delay akhirnya masih sesuai mau dokter itu. Dokternya apa nyabut? Iku mati, rati cabut, rano sembiayai. Akhir kancane dihubungi dodelek perkara dia berdiri. Sing cerita kula niku pelakune mboten. Jadi di antara solusi ku delek maksud kula. Delek. Loh iya misalnya dicopot demi uang kan kamu tetap pembunuh. Takut bayar terus dicopot, kamu tahu akibatnya mati. Yang ngomong ahlinya, dokternya yang ngomong ahli kubro. Orang Mustafa ngalami ngono kan, buat copot apa baru wis misalnya. Copot. Cek druki mau mos kowe. Oh, rokan urip yo penting ngawur. Yo delek wae cara kula nggih. Delek wae. Tapi bareng delek gang 3 hari dikabari wis mati. Penting ra melok-melok. Yo ora takok dokter e, mau mbok copot apa mboten dok. Pokoke sementing delek. Karena memang fikih itu memang seperti itu. Fikih itu penyebab itu dihitung, penyebab itu. Makanya di fikih juga ada hukum begini. Fikih yo lucu kadang. Ana wong begal ning Sahara, sampean delok teng Buyatul Mustarsidin, ada begal di Sahara di padang pasir. Oh jelas begal, terkenal misalnya, ma'ruf bukan suudon, terkenal dia begal. Kemudian dia sakit. Kalau dikasih minum 1 gelas dia hidup, kalau dibiarkan mati. Maka yang ngasih minum adalah menanggung dosa kebegalan dia setelah sehat lagi. Karena harusnya dia berakhir dengan mati, tapi menjadi hidup lagi gara-gara dikasih minum. Mulanya dari Buyatul Mustarsidin, haram besar ngasih minum wong sing nak urip kok marahi fasadin fil ardi, gawe kerusakan ning bumi. Mulanya Sufyan Ats-Tsauri itu tahu ada aparat negara itu terkenal dolim. Saroti itu aparat negara. Ono sing nerjemah polisi, tapi kan mesti polisi sebagai polisi itu. Tapi aja pokoknya aparat negara. Dia rasa buat terjemah polisi, jadi tentara usah. Pokoknya Saroti. Wae subuh niku terkenal dia tukang pungli, terkenal tukang pungli. Angger urip wis wong wis masalah. Jadi salat subuh ora usah buka, tapi ini wae salat subuh ora usah buka. Pengiran dekne ra salat ora apa-apa, tapi nak tangi ngrepotno wong. Saudara masyhur saudara sorry fatwane nek ana dolim turu ora usah apa. Kalau weling bapak, riyen kan sering teng Sunan Bonang teng ngene Sunan Bonang Tuban. Ana preman-preman turu, ya ngono digugai mbek wong-wong bendo tangi wae subuh. Jare bapak ora usah gugah. Malah nak turu ora iso apa-apa, wis ben turu wae. Tangi malah bulat. Itu ya ilmu di. Karena tadi Allah itu ngitung sebab. Kalau orang fasik tadi menjadi hidup karena kamu, maka kefasikan berikutnya Anda harus ikut tanggung. Apalagi orang ini punya track record nopo fasik. Sebarno wae. Tapi kira rasa mateni. Itu semeneng. Pokoknya aja muni terus anti kemanusiaan. Anti kemanusiaan. Justru kita ini pro kemanusiaan karena kalau dia hidup akan menjadi begundal yang membahayakan manusia. Orang mau berpikir aneh-aneh. Soalnya itu lama, dewe buya ora usah dikek ngombe barno. Tapi nak sing terkenal fasik oke, terkenal fasik ma'ruf bukan. Tapi kalau iso fasik iso ora ada kemungkinan baik ndak ya kayak ngombe. Kayak ngombe ora harus sadar kayak syarat awas fasik menah. Dan memang angel ya masalah fikih yang mirip-mirip seperti itu memang angel ya karena nopo kayak iya kayak enggak gitu. Apalagi kayak kasus anak Al-Azhar tadi yang ngomong ibunya, saya tidak kuat kalau bayar segitu. Nah terus putih bu dicoplok napa boten iki terserah jenengan Dik kula pun boten saged mikir. Para mahasiswa ini ditakoki mbek dokter ini gimana ini?
Boten ngertos dok, pada kula pikire riyen terus do delik. Kangen-kangen kok pinter solusine niku. Niku badhe kula tiru niku, kula ana problem ra iso jawab ngene kok. Solusine kene apa? Delik. Nggih boten masalah, yang penting ilmu niku. Mergo penting karo ilmu, nak terlibat nyoplok berarti terlibat pembunuh. Angel panjenengan nak bab ngoten niku angel. Wis mulane saniki alhamdulillah wonten GPS, wonten macam-macam, setidaknya enggak ada beban ketika ana infus terus-menerus mergo dijamin GPS. Dan mati kan gak apa-apa ditanggung GPS. Lan kula sering digugat kiai-kiai, cara jenengan GPS itu halal ta haram? Karena akadnya itu gak jelas, guru. MUI kan tahu fatwa haram. Iya toh nggih. Terus sesuai dicabut mergo akate terus GPS ngangkatno semua yang urun berarti membantu yang enggak mampu. Sing urun diniati sedekah. Jadi ora perlu arep-arep aku bayar terus gak tau loro, kenaan sing loro. Loro kok kepengin. Tapi wong saiki pinter-pinter, bareng anake loro lagi daftar roh GPS. Mun agak loro ya ora. Nah cara kula mboten haram lah. Cara kula nek jenengan mampu ya derek mawon. Niati sedekah akhirnya loro ya niat sedekah, nek kowe loro ya tau nganggo wong tapi barangmu ya dienggo. Wow, tapi fatwa MUI cara kula nggih benar ya. Cara kula memang harus dikatakan haram. Tapi kalau semuanya niat menyumbang negara atau saudaranya yang membutuhkan, maka hukumnya halal. Jadi intinya itu mbok ngomongno halal wae. Tapi masalahnya wong sing medhit itu ya akeh. Jare kadang-kadang malah alop-alop wis bayar suwi kok gak loro-loro. Jadi rugi. Sehat kok nopo? Memang niku jadi masalah. Tapi cara kula baru kayak GPS itu gak ada kekhawatiran mau info sopok barang dulu. Kalau kan mereka kan gak khawatir lama kan karena ada yang nopo nanggung. Sama setuju GPS sampean. Setuju mawon ke gampang ke. Maksudnya setuju itu udah harus terus melok GPS, tentang semuanya haram. Dulu kan pernah difatwakan MUI haram, kemudian dicabut fatwa itu. Karena di GPS akadnya dibenahin, yaitu akadnya bukan ijaroh atau bukan bek, akan mendapat fasilitas kesehatan, tapi kalau niat nopo sedekah. Sehingga kalau kita tidak pakai, biar dipakai saudara kita yang membutuhkan. Kalau kita yang pakai, kita menerima sedekahnya saudara kita. Paham ya? Artinya dilatih seperti itu. Kita sebagai bangsa dilatih seperti itu, saling mengikhlaskan, saling meridhokan. Meskipun ya kadang hakikatnya tidak fair. Tadi Anda urun sudah 10 tahun nggak pernah sakit, ono sing melak GPS lagi 1 bulan. Loro gak mari-mari. Berarti ini kan habis banyak. Kowe ora tau enggak? Sekarang ya, tapi nek kowe rugi kan lucu toh, sehat kok getun. Paham ya, jadi cara kula ora usah napa, ora usah berlebihan, guys, biasa mawon. Jadi nak nyembah liyane Allah atau melakukan kesalahan disebut wa takhluqu naifka, kamu menciptakan kesalahan. Karena kesalahan tanpa diciptakan manusia tidak pernah terjadi. Karena hakikat kesalahan adalah tidak ada. Oh, okay. Fakta Tuhan 3 ada enggak? Enggak ada. Fakta berhala atau lata uzza Tuhan ada enggak? Enggak ada. Berarti hakikat kesalahan enggak pernah ada. Tapi yang melakukan kesalahan ada. Maka Allah menyebut wa takhluqu naifka, kamu yang bikin satu kesalahan. Yang harusnya kesalahan itu dalam hakikat tidak ada. Fatahu mongko golek sira kabeh inta wahi ana ing pesane Allah rizqa ing rezeki utubu tekse golek sira kabeh. Innal ladina ta'buduna min dunillahi kula yamliku ora miliki sapa wong akeh laku maring sira kabeh rizqa ing rezeki layak diruna tekse ora kuwasa sapa wong akeh. Ayar zuku yang tong rezekine sapa asnam kum ing sira kabeh. Pokoknya berhala atau siapa saja yang kamu tuhankan itu tidak bisa memberi rezeki. Fatahu mongko golek sira kabeh inta wahi ing kersane Allah rizqa ing rezeki. Utubu tekse golek sira kabeh ing rizki minhu sanging Allah. Wa budu lan nyembah sira kabeh ing Allah, wasyukuru lan nyukuri sira kabeh lagu maring Allah. Ilahi maring Allah sarasan turja'una den balane sira kabeh. Wa entu kati lamun mendustakan sira kabeh itu kati butek sing gorono sira kabeh ning ingsun ya ahla Makkah tahe penduduk Mekah. Di zaman iku kan penduduke Mekah wis dikitopi di Mekah. Tapi hakikat khitab Quran nggih semua manusia ila yaumil kiamat. Kemudian ahla Makkahnya di konteks saat itu, pada konteks saat itu tentu yang dihitopi adalah ahli Mekah. Tapi Quran yang untuk semua ila yaumil kiamat.
Fakot kadzaba mongko teman-teman goro ana sapa umamun pira-pira umat min qablikum sange sedurunge sira kabeh min qabli saking sedurunge ingsun. Wa ma al rasul lan ora ana wajib ing atase rasul lan ora ana iku wajib ing atase rasul ilal balahu kecuali utawi nyampeno al mubinu kang jelas. Ya apapun penolakan mereka yang penting kita sudah menyampaikan. Ayil iblahu tegese nyampeno al bayinu kang jelas. Fiha tainil qissataini iku tetep ing dalam ikilah cerita loro. Cerita tentang Nabi Ibrahim tasliyatun utawi ngerem-ngerem utawa ngekei nasihat sing ngayemno. Tasliyah itu maknane nasihat sing ngayemno lin Nabi marang Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ta'ala awalam yaro kaifa yubdi'u wal khalqa.